أعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأقربائنا وأصدقائنا ولمن له حق علينا وإلى أرواح أموات هذه القرية من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, kita di pagi hari ini dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga berlanjut sampai akhirat. Amin. Ini adalah kenikmatan yang wajib kita syukuri. Semoga ibadah kita termasuk syukur yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para istri, para keluarga, para sahabat, para zuriyah dan para pengamal sunnahnya hingga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita kembali membahas tentang fikih, ya, ilmu syariat, ilmu yang terlihat, terdengar, yang kita dibolehkan untuk memberikan penilaian mana yang sah, mana yang tidak, mana yang afdol, mana yang wajib, mana yang sunnah. Itulah ilmu syariat, tetapi hakikatnya kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini karena ada yang ditunjukkan atau diajarkan oleh Nabi mengenai hal ini. Oh, ini tidak sah, ini sah, dan seterusnya. Maka pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan masih tentang sholat sunnah. Ya, sholat sunnah berikutnya adalah sholat sunnah mutlak. Di awal sudah kita pelajari bahwa sholat sunnah itu ada dua secara garis besar, dilihat dari penyebab dan waktunya. Ya, ada sholat sunnah yang tidak terkait dengan sebab dan waktu, itulah sholat sunnah mutlak. Dan ada yang terikat oleh sebab dan waktu, itu yang disebut dengan sholat muqayyad, sholat sunnah muqayyad. Sholat muqayyad itu ada dua, ada dzusabab, ada mu'aqqad. Dzusabab itu terikat oleh sebab, mu'aqqad itu terikat oleh waktu. Ya, begitu ya. Nah, yang terikat oleh sebab juga ada dua. Sebabnya di awal disebutnya dzusabab mutaqaddim, dan ada kalanya sebabnya di akhir disebut dengan dzusabab mutaakhir. Nah, gitu ya. Nah, sebagiannya sudah kita bahas. Sekarang giliran membahas tentang sholat sunnah yang tidak terikat oleh sebab dan waktu, yang kemudian kita kenal dengan sholat sunnah mutlak. Nah, untuk sholat sunnah mutlak ini, ya, kalau kita definisikan, ya itu cukup tadi, Pak. Sholat sunnah yang tidak terikat oleh sebab dan waktu, gitu. Atau sholat sunnah yang pelaksanaannya tidak terikat oleh waktu maupun sebab-sebab tertentu. Ya, banyak kalau kita definisikan, tapi intinya itu. Nah, mengenai sholat sunnah mutlak ini ada hadis riwayat Imam Bukhari, ya, dari sahabat Al-Mughirah radhiyallahu anhu berkata,
Sahabat Mughirah berkata, kata beliau, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqumu li yusalli hatta tarima qadamahu wa saqahu. Bahwa adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau mendirikan sholat, kemudian pecah-pecah tumitnya dan bengkak betisnya, ya. Maka kemudian ditanyakan kepada Nabi, kalau panjangnya begini, Nabi, engkau itu kan orang yang sudah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang, kok masih begini sholatnya? Kalau mau dilanjut lagi, orang saya yang nggak jelas diampuni atau tidaknya saja sholatnya masih belang mentong, masih nggak serius, kok sampai bengkak-bengkak begini? Kalau bengkak-bengkak kira-kira kenapa tuh? Apakah lama berdirinya atau karena banyak rakaatnya? Banyak rakaatnya. Ya dua-duanya bisa mungkin ya. Iya, coba bapak upacara. Upacara saja. 1 jam saja. Rasanya betis ini apa namanya melar ya. Rasanya begitu. Ya, itu tandanya berarti kalau begitu bisa kemungkinan lama berdirinya atau banyak rakaatnya. Kalau lama berdirinya berarti suratnya yang dibaca panjang. Ya, kalaupun panjang ya hampir, kalau kita sih nggak pernah hanya 2 rakaat. Artinya diborong dalam 2 rakaat itu habis suratnya, misalnya 4 surat, kayaknya kurang mungkin ya. Yang mungkin itu ya Al-Baqarah mungkin bagi 5, berbagi 6. Tapi kemungkinan itu namanya juga praduga ya. Praduga. Artinya kesimpulannya bahwa apabila kita sholat dengan lama berdiri karena suratnya yang dibaca panjang, atau banyak rakaatnya yang menyebabkan betisnya bengkak atau pegel atau pecah-pecah barangkali tumitnya, nah itu menandakan bahwa tidak ada batasan, Pak. Bebas sholat itu, bebas waktunya maupun bilangan rakaatnya. Ya, inilah yang menjadikan pertanyaan kepada Nabi, lalu Nabi menjawab, apalah aku na'am dan syukur. Apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi kalau begitu sholatnya Nabi adalah karena merasa bersyukur, sudah diampuni dosanya, masa nggak mau bersyukur? Kan gitu. Bersyukurlah. Atau boleh juga Pak, kalau mau sholat cari cinta, cari cinta. Kalau nyari syukur rasanya yang disyukuri apa ya? Susah nyari alasan yang disyukurinya. Ya boleh sholat karena mencari cinta, pengen dekat, takarrub disebutnya, karena takarrub kepada Allah, maka dengan cara sholat itu juga diizinkan atau diperbolehkan. Ya, seperti Siti Rabi'ah Al-Adawiyah misalnya, atau Syekh Abdul Qadir Jailani yang dalam manaqibnya dijelaskan oleh murid-muridnya, beliau sampai 1000 rakaat kadang dalam sehari semalam sholat. Ya, itu ketika ditanya banyak-banyak amat sholat, minta apaan? Jawabannya hanya sederhana, saya ingin membahagiakan Nabi. Membahagiakan seperti apa? Nabi itu nanti di akhirat akan menyaksikan umatnya meniti Shiratal Mustaqim, umatnya di alam mahsyar, umatnya di surga. Bangga Nabi jika melihat umatnya bercahaya karena banyak wudhunya, banyak sholatnya, dan mereka selamat. Itulah yang diinginkan dan dibanggakan oleh Nabi. Saya ingin tidak mengecewakan Nabi. Nah itu juga bagus kan yang seperti itu, ya. Kalau masih apa disebutnya pengen dapat surga, itu masih standar, bahkan bisa jadi masih rendah nilainya. Tapi namanya belajar ya dari situ kan, itu juga tidak mengapa. Ya. Nah kemudian mengenai kaifiatnya sholat sunnah mutlak ini,
ihram, lalu Al-Fatihah, lalu ruku dan seterusnya sama saja. Ya, hanya suratnya yang bisa kita tentukan sendiri. Mau surat apa yang kita baca terserah. Kalau niatnya cukup usul sunatan dan itu adanya di dalam hati. Yang saya lafalkan ini karena pengajaran usul sunatan Allahu Akbar. Udah selesai. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Tidak perlu usul sunatan mutlak, tidak perlu. Yang jelas sholat mutlak itu hanya penamaan dari kita saja, Pak. Nabinya tidak menyebut itu sholat sunnah mutlak. Tidak ada penamaan dari Nabi sholat sunnah mutlak. Itu penamaan dari kita supaya mudah membedakan mana rawatib, mana tahajud, mana duha. Nah, yang seperti itu disebutnya sholat sunnah mutlak. Niatnya sekali lagi cukup dengan usolli sunatan. Dah, tinggal banyakin saja, ya. Nah, kemudian yang kedua, sholat sunnah mutlak ini memang bebas waktunya, ya, tidak terikat oleh waktu dan sebab, tapi dilarang dikerjakan setelah sholat asar dan sholat subuh. Apalagi pas terbit matahari, pas tergelincir matahari, atau pas terbenam matahari. Ketiga waktu ini haram. Yang tadi itu disebutnya waktu makruh tahrim. Kalau yang tadi yang setelah asar dan setelah subuh makruh tahrim. Kalau yang saat matahari terbit, saat tergelincir matahari, dan saat terbenam matahari itu benar-benar dilarang, hukumnya haram. Ya, itu mengenai sholat sunnah. Kemudian sholat sunnah berikutnya, boleh nggak berjamaah Pak sholat sunnah mutlak? Boleh berjamaah, boleh, tapi tidak utama. Yang utama adalah sendiri-sendiri. Ya, karena Nabi pernah melakukan sholat sunnah mutlak berjamaah. Waktu itu, ya, ada yang mengundang untuk makan di rumahnya. Kalau nggak salah sih sahabat Mughirah atau sahabat Abdullah ibn Umi Maktum, saya lupa. Nanti kita cari lagi hadisnya. Itu selain disuruh makan atau diminta makan di rumahnya, juga ingin kamarnya akan dijadikan menjadi tempat sholat atau musola yang diawali oleh Nabi sholat di situ. Nah, berangkat tuh habis duhur, ya, habis duhur berangkat, lalu sampai sana ditanya mana yang akan dijadikan tempat sholat, kata Nabi. Ya ini ya Rasulullah. Yaudah, ya kita sholat. Sholat apa tuh Pak? Kalau begitu, jadi kita sholat apa tuh? Ba'diyah. Ba'diyah sudah. Ba'diyah sudah. Nah, itulah yang disebut dengan sholat sunnah mutlak, Pak. Enggak terikat oleh waktu dan sebab. Lalu karena Nabi sholat, dua orang sahabat ini tahu Nabi sholat, kemudian beliau berdua ini berjamaah di belakangnya, sahabat Umar dan sahabat Abu Bakar. Di belakangnya sholat sunnah, maka ini menjadi dalil bahwa sholat sunnah yang tidak disunahkan berjamaah boleh dilakukan dengan berjamaah. Sholat sunnah berikutnya adalah sholat sunnah tahajud, ya. Sholat sunnah tahajud nih udah maklum gitu ya, udah semua maklum. Tapi persepsi kita berbeda-beda. Sudah maklum tapi persepsinya berbeda-beda. Maksudnya cara memahaminya sholat tahajud itu apakah sebuah nama sholat, apa karena waktu sholatnya disebut tahajud. Bapak dan Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, kan ada ayat dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan pada sebagian malam, kata Allah, maka sholat tahajudlah, maka bangunlah untuk sholat. Gitu kalau mau terjemahan apa adanya. Fatahajjad, maka bangunlah untuk sholat nafilah, ya. Fatahajjad bihi nafilah,
maka bangunlah untuk mengerjakan sholat sunnah yang kemudian disebut sunnah sholat tahajud sebagai suatu ibadah. Nafilah itu ibadah tambahan, ya. Asa ijab masa rabbuka maqamam mahmudah, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Maqamam mahmudah, tempat yang terpuji. Lalu kemudian ada juga firman Allah dalam surat As-Sajdah, kami sabda, ya, yaitu ayat 15. Kata Allah, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung-lambung mereka menjauh dari pembaringan mereka, sedangkan mereka berdoa pada Tuhan dengan rasa takut dan rabbah, ya, khaufan wa tama'an, mengharap, dan mereka menambahkan sebagian dari rezeki yang kami karuniakan kepada mereka. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini menjadi dalil juga untuk sholat tahajud. Lalu Nabi bersabda, kata beliau, afdhalus sholawati ba'dal maktubah as-sholatu fi jawfil lail. Sholat yang paling utama setelah sholat fardu, kata beliau, adalah sholat di tengah malam. Waktu siam ba'da syahri Ramadan syahrullah muharram. Adapun puasa yang utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan haram atau di bulan Muharram. Nah, hadis Nabi ini menguatkan firman Allah tadi bahwa sholat di tengah malam itu ada perintahnya dan ada anjurannya, ya, tapi hukumnya adalah sunnah, tidak sampai wajib. Tapi bagi Nabi wajib, Pak. Bagi Nabi wajib, bagi umatnya hanya sebatas sampai sunnah. Karena kalau wajib nggak bakal ada yang buat. Sholat fardu yang 5 waktu saja yang berat, apalagi bangun malam untuk sholat sangat berat. Makanya Allah Maha tahu sholat itu tidak menjadi wajib, hanya sampai kepada batas hukum sunnah, ya. Nah, jadi dari definisi ini bahwa sholat tahajud itu, Bapak Ibu, kita lihat dari sisi bahasa dulu, ya. Tahajud ini secara bahasa dari kata tahajjada, ya tahajjadu, tahajjudan, yang maknanya menjauh dari tempat tidur. Karena umumnya di orang itu di malam hari adalah tidur, ya, kecuali orang yang bersifat kalong, malam nggak mau tidur. Ada juga sih orang seperti itu, malam nggak bisa tidur, ya. Paginya bisa tidurnya pagi malam, ya, anak-anak muda terutama. Nah, tapi umumnya manusia malam hari tidur, karena memang Allah siapkan malam itu untuk tidur, untuk istirahat. Nah, tapi jangan ngebleng gitu, Pak. Hendaknya berdirilah, sholat qiyamul lail. Kan kata-kata Allah dalam surat itu Al-Muzammil dan Al-Mudaththir kan diberitakan kita, ya, aulisbahu, separohnya bahkan untuk sholat. Nah, menjauh dari tempat tidur untuk sholat itu, Pak, disebutnya tahajud. Maka kemudian menjadi syarat menurut pandangan teori fikih untuk sholat tahajud ini syaratnya tidur dulu, ya. Sebab kalau tidak tidur dulu tidak disebut tahajud. Bukan nggak boleh sholat, sholat saja. Tapi dari segi penamaan tidak disebut sholat tahajud, karena sholat tahajud itu adalah sholat setelah tidur di malam hari, ya. Dan ini termasuk sholat mu'akkad, ya, sholat mu'akkad, sholat yang ditentukan waktunya, yaitu waktunya setelah sholat isya sebelum sholat subuh. Di antara sholat isya dan sholat subuh, tapi kita tidur dulu,
Kalau bangun kemudian sholat disebut dengan sholat tahajud. Nah, adapun sholatnya, ya, sholat apa saja? Sholat hajat, sholat tasbih, sholat apa lagi? Termasuk sholat witir. Sholat witir itu dengan otomatis sudah disebut dengan sholat tahajud. Kalau dikerjakannya bangun tidur, karena sholat witir kan boleh di awal malam setelah sholat isya sebelum tidur, boleh juga dijadikan sebagai akhir sholat malam. Ya, kata Nabi, jadikan sholat witirmu sebagai penutup di sholat malammu. Itu kan ada hadisnya itu. Ya, maka boleh dikerjakan, bahkan utama sholat witir jika mampu dikerjakan di malam hari setelah bangun tidur. Nah, sholat-sholat yang dikerjakan di malam hari setelah bangun tidur itu secara otomatis sudah disebut sholat tahajud. Tapi mau menamakan sendiri juga tidak mengapa, silahkan. Misalnya begini dari segi niat, ya, usuli sunat tahajud, ya boleh, ya, atau usuli sunatan saja sudah sah. Usuli sunatan Allah Akbar atau usuli sunatan tasbih, niat sholat tasbih sudah termasuk sholat tahajud. Maka kemudian kalau ada pertanyaan begini, Ustaz, kita sholat tahajud dulu atau sholat tasbih dulu? Nah, ini berarti belum nyambung nih materi ini. Karena saat itu sholat tasbih sudah disebut sholat tahajud. Sholat taubat dulu atau sholat tahajud dulu nih Ustaz? Suka-suka. Nah, gitu kan? Kan bisa jadi mungkin ada pertanyaan seperti itu, ya. Padahal harusnya tidak usah ditanyakan sholat tahajud dulu atau sholat tasbih dulu, karena sholat tasbih saat itu sudah menjadi sholat tahajud, kecuali sholat tasbihnya di pagi hari. Nah, itu tidak disebut sholat tahajud, ya. Jadi oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, mengenai sholat tahajud ini, ya, adalah sebuah sholat yang penamaannya karena memang setelah bangun tidur di malam hari, ya. Sama dengan ini Pak Ustaz, boleh nggak? Mungkin nggak Lailatul Qadar terjadi di siang hari? Namanya susah, ya. Namanya juga Laila. Laila itu malam Pak, ya. Kalau siang jadi disebut Laila, disebutnya nahar, gitu. Ya kan kalau Allah menakdirkan bisa aja Ustaz. Iya, cuman Anda tidak paham dengan definisi, ya. Namanya Laila itu malam, kecuali pertanyaannya di malam mana Ustaz? Di malam apa, Mekah apa di malam Amerika gitu, ya. Turunnya nih kan bisa jadi di Indonesia malam, di Amerika kan Pagi bisa. pagi kan gitu, ya. Jadi malam yang mana nih? Ya suka-suka Allah kalau gitu. Di malam mana terserah Allah. Ya bisa jadi di setiap tempat kalau turun kan namanya juga apa namanya, berjalan kan, waktu berjalan kan sini malam terus pindah, malaikatnya pindah ke negara ini ke negara ini ke negara ini, kan bisa jadi begitu Pak. Nah, jadi tidak ditanyakan lagi Pak nanti, ya, ini sholat tahajud dulu atau sholat apa dulu nih. Udah di malam itu kita sudah termasuk sedang melaksanakan sholat tahajud semuanya, ya. Nah, begitu. Suratnya yang dibaca, ya, karena rokaatnya banyak, nggak ada batasnya tuh sholat tahajud itu. Bebas. Iya, bebas, sehingga bisa disebut ratusan rokaat sah, bisa, karena sholat saat itu kalau kita tidak sebut sholat tasbih, kita tidak sebut sholat hajat atau sholat yang punya nama, kita menggunakan sholat mutlak, ya, usuli sunatan Allah Akbar, usuli sunatan Allah Akbar, itu secara otomatis sudah disebut sholat tahajud, ya. Nah, adapun mau panjang atau mau pendek itu juga tergantung selera kita dan tergantung hafalan kita, ya. Adapun dalil-dalilnya mengenai sholat tahajud secara akhlak atau secara apa namanya, rohbatan untuk mengharap cinta Allah Subhanahu Wa Taala sangat banyak, di mana diantaranya adalah mengenai keutamaannya, ya.
antaranya adalah orang yang mendawamkan sholat malam akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Ya, Nabi bersabda, kalau Rasulullah SAW yusharun nas bi sa'idin wahidin yaumal qiyamah fa yunadil munadi fa yaqul aina alladziina kanu tatajafa junubuhum fil maqadi fa yaqumun wa hum qalil fa yadkhuluna al-jannah bi ghairi hisab. Saat itu nanti di hari padang mahsyar, ya, manusia dikumpulkan lalu dipanggillah, ada penyeru di sana dipanggil. Kata panggilan itu, mana? Katanya orang-orang yang kalau malam meninggalkan tempat tidurnya lalu sholat. Ternyata yang angkat tangan sedikit, Pak. Ada yang mau bohong, nggak kuat tangannya mau angkat tangan sedikit. Lalu kemudian dikirimlah mereka, suruh masuk surga, nggak usah dihisab. Nah, itu diantara keutamaan orang yang mendirikan sholat tahajud. Tapi syaratnya apabila sudah bisa dawam. Dawam itu apa? Istiqomah, sudah bisa istiqomah. Tapi tidak wajib, ya. Kalau tidak wajib itu begini, jangan mewajibkan yang kira-kira memang berat. Nah, misalnya malam itu kita apa ya, sedang apalah gitu, ada kegiatan apa yang tidak bisa kita sholat misalnya, ya, sehingga sampai subuh tiba, ya udah, nggak perlu disesali, nggak perlu disalahkan, ya, karena itu hukumnya adalah sholat sunnah. Tapi termasuk dawam tidak demikian, termasuk dawam karena niatnya sudah ada dan kebiasaannya sudah ada. Hanya saja karena faktor seperti itu yang membuat kita susah mengerjakannya, maka itu termasuk disebutnya adalah rukhsah atau keringanan, ya, dari seorang yang sudah bisa melakukan istiqomah. Itu salah satu keutamaan orang-orang yang mengerjakan sholat malam dengan dawam. Ada lagi dari surat Al-Isra yang tadi dibaca, akan ditingkatkan makomnya, kedudukannya, derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemuliaan itu bertambah. Ya, kalau jadi pengurus masjid dia berwibawa gitu. Kalau jadi pejabat ya disukai, dicintai, karena itulah ciri orang derajatnya tinggi di sisi Allah, maka Allah akan tinggikan mereka di sisi manusia. Ya, hidupnya tenang, tawadhu, istiqomah, ya. Kemudian waktunya cukup untuk melakukan segala hal, tidak habis buat cari nafkah, tapi di sisi waktu itu dia bisa gunakan untuk sholat sunnah, baca Quran dan lain-lain. Itu ciri waktu yang berkah. Nah, ini cara Allah mengangkat derajat seseorang yang diperolehnya melalui banyak sholat malam atau sholat tahajud. Nah, kalau tidak tidur, Pak, lalu sholat, itu namanya disebutnya qiyamul lail atau sholat malam. Kalau di bulan Ramadan ya disebut qiyamul Ramadan. Ya, qiyamul Ramadan itu jadi ada kalanya dengan sendirinya tahajud, ada kalanya tidak. Ya, kayak sholat tarawih nih, kalau dikerjakan di malam hari setelah tidur, otomatis itu disebut sholat tahajud. Ya, kita sholat tarawihnya sekali habis tidur jam 2 kira-kira selesai itu sahur gitu. Ya boleh begitu. Ya, jadi ada orang lewat, kok warung sepi habis isya ada sholat tarawih, ada bapaan gitu. Ternyata direncanakan oleh pengurus kali-kali di malam sholat tarawihnya setelah tidur. Nah, itulah keutamaan sholat tahajud, ya. Lalu kemudian apalagi kata Nabi, bahkan kata Allah, ya, di dalam surat As-Sajdah, fala ta'lam nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu yang memuaskan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Maksudnya
Kalau kita mengerjakan sholat sembunyi-sembunyi, ya, di malam hari orang-orang sedang tidur kita sholat, itu akan Allah memberikan balasan yang berharga kepada mereka. Apalagi keutamaannya sholat malam adalah kebiasaan para nabi dan para rasul, para aulia dan orang-orang soleh sejak dulu. Jadi ciri-cirinya orang soleh itu ya rajin sholat di malam hari. Lalu orang yang sudah terbiasa sholat malam akan merasakan kedekatan dirinya ya dengan sumber kebahagiaan, ketenangan dan ketentraman Allah Subhanahu wa taala. Sholat malam juga dapat menghapus dosa. Sholat malam juga dapat membentengi dan menjauhkan seseorang dari perbuatan dosa dan kemungkaran. Jadi dengan sendirinya kalau kita ingin benci dosa, kita ingin menjauh dari dosa, kerjakan sholat malam itu dengan sendirinya Allah jaga kita, kuatkan hati kita untuk tidak melakukan dosa. Berarti kalau begitu kemungkinan nih Pak, kemungkinan orang yang mudah korupsi itu orang yang jarang sholat malam. Bisa jadi tidak sholat malam, bahkan bisa jadi tidak sholat fardu. Karena ini bisa menjadi suatu jaminan orang yang rajin sholat malam insya Allah akan dijauhkan dari dosa selain diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak dalil tapi sekiranya cukuplah untuk kita. Tinggal bagaimana supaya kita ini rajin sholat malam, ya diatur, diniatkan. Kalau nggak ada niat ya nggak mungkin bisa-bisa. Ya caranya apa teknisnya? Ya kita semua sudah punya alarm. Ya, tapi alarm sih alarm, begitu bangun matikan lagi tidur lagi. Siapa tuh Pak? Saya di antaranya. Ya, suka begitu. Maka ditambah caranya nih. Saya dapat ijazah dari guru saya. Di antaranya membaca surat Al-Kahfi ayat terakhir sebelum tidur. Gimana bunyinya? Faman kana yarju, bukan terakhir sebelum terakhir. Apa terakhir mana? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dari situ mulai. Jadi dari faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Baca surat itu sesuai kekuatan nafas kita. Kalau kuatnya 3 kali tanpa nafas baca, kalau kuatnya 7 kali itu lebih hebat. Ya, minimal 3 kali baca. Pemangkana itu juga lebih hanya pemangkana itu tanpa nafas. Lalu setelah itu ya satu tarikan nafas maksudnya. Lalu setelah itu kita mohon pada Allah, ya Allah dengan keberkahan surat Kahfi ini berikanlah tidur yang berkualitas dan bangunkan saya pada jam sekian gitu. Nanti kenyang tidurnya, tidur sebentar kenyang lalu mau bangun. Bisanya setelah bangun tidur lagi karena tidurnya merasa tidak berkualitas, masih ngantuk aja kan gak berkualitas juga. Mau nggak tidur waktunya banyak tapi rasanya kurang, nggak berkualitas tidurnya yang gelisah terus, atau mau tidur yang misalnya 2 jam 3 jam tapi merasa cukup. Dan itu yang kita inginkan. Maka itu yang dibaca dari guru-guru saya menyarankan itu, dan ya alhamdulillah sudah saya amalkan. Hanya saja itu namanya malas, masih ada malas. Ya malas, apalagi kalau kerjaan banyak. Itu salah satu kiatnya ya. Kiatnya lagi yang diajarkan Nabi Pak, qailullah. Apa itu qailullah? Iya, istirahat siang, tidur siang sedikit sebelum zuhur, bukan setelah zuhur. Qailullah itu tidur di siang hari sebelum zuhur. Tapi nggak ngantuk-ngantuk gitu. Misalnya di jam itu nggak ngantuk, harus sibuk. Ya sudah, namanya juga sunnah Pak, yang nggak perlu dipaksakan. Nggak perlu dipaksakan di jam itu, apalagi jam kerja. Jangan, itu dosa juga nantinya. Sudah lagi ngajar ditinggal, mau kemana? Mau tidur dulu Pak ya. Boleh Pak, lagi ngajar, lagi kerja, jaga amanah, tinggal tidur dulu, tentang tahajud. Ya, kalau tidak bisa di jam segitu cari jam lain.
itu insya Allah bisa membantu kita buat bangun malam lalu bisa sholat. Nah, adapun adab dan tata caranya sekarang biar bisa sholat tahajud dengan mudah, ya, para ulama fikih menganjurkan, ya, di antaranya itu tadi baiklah, yang keduanya berwudu sebelum tidur, ya, berwudu dulu. Syukur tidak berwudu tapi dari isya nggak batal, itu kan sama dengan sudah berwudu, ya. Nah, orang yang tidur saat berwudu kata Nabi itu bagikan dia sholat sepanjang malam. Kan enak tuh Pak, keberkahannya. Masih nggak mau juga, udahlah sholat malamnya malas, punya wudu saat tidur malas juga. Mau dengan cara apa lagi kita ini? Udah paling tidak itulah. Bahkan Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab ini Pak, Nurul Zola, beliau mengatakan salah satu keutamaan orang yang mati atau meninggal saat kondisinya punya wudu, dari punya wudu meninggal ya, itu nanti malaikat Jibril turun ikut memandikan, ikut mengamalkan, ikut menyolatkan, menghormati kepergian yang terakhir, bahkan ikut menemani di dalam kuburnya. Itu keutamaannya. Enak, makanya apa disebutnya itu dibiasakan kalau setiap masuk kamar mandi Pak, jangan hanya pipis. Setelah pipis sekalian gitu, walaupun tidak untuk sholat, dimanapun, apakah di kantor, ya, pipisnya udah sekalian wudu, biar kita membiasakan diri setiap waktu punya wudu, supaya nanti kalau sewaktu-waktu mati, ya, udah kita dapat kemuliaan dari Allah, itu dihormati oleh malaikat Jibril. Bahkan ada di keterangan lain termasuk orang yang mati syahid nilainya, yang luar biasa. Nah, sebelum tidur wudu dulu itu salah satu kiat agar Allah bangun dan di malam hari bisa sholat. Ya, apalagi tambahan yang lainnya, baca ayat kursi termasuk juga, ya, baca ini Al-Ikhlas, An-Nas, itu termasuk yang dianjurkan juga. Ya, doa tidur ya jangan lupa. Banyak banget Ustaz dari tidur. Justru nanti tidurnya enak Pak kalau banyak bacaan. Jangan sampai kita ditidurkan oleh TV, kualitasnya nggak ada itu Pak dalam pandangan agama. Akhirnya TV-nya nonton kita. Kalau masih aku nggak TV ya, HP kalau sekarang ya, TV udah nggak laku. Doa tidur jangan lupa, baik yang pendek maupun yang panjang. Karena ada doa tidur ada yang panjang dan pendek kan ya. Yang pendek kan yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, 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 itu yang pendek. Yang panjangnya ada yang Allahumma aslamtu wajhi, Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawdu amri ilaika jatuh dhawri ilaika manja wa manja ilaika amantu bi kitabika alladzi arsalta wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Nah, itu yang agak panjangnya itu soal motif. Ya, sudah banyak sekali keutamaan sholat tahajud dan cara-cara untuk mendapatkan istiqomahan untuk membaca itu, untuk mengamalkan sholat tahajud. Untuk itu saya kira cukup sampai di sini dulu. Barangkali ada yang mau tanyakan, silakan. Ada? Silakan Bu, Pak. Ada yang mau nanya? Saya Ustaz. Iya, silakan. Mengenai sholat witir. Sholat witir itu kan dilakukan malam hari setelah tidur malam. Iya. Nah, yang saya tanyakan bagaimana kalau sholat witir pada waktu Ramadan? Itu kan banyak pada umumnya sebelum tidur lah. Di sholat tarawih. Ya, terima kasih. Sholat witir itu sholat malam, ya, sehingga bisa disebut qiyamul lail, yang dikerjakan setelah waktu isya, setelah sholat isya sampai waktu menjelang sholat subuh, baik dikerjakan sebelum tidur maupun setelah tidur. Nah, mengenai sholat witir ini, sahabat Abu Bakar pernah ditanya,
witir, kata Nabi. Kapan kamu sholat witir? Abu Bakar. Fi awalil waktu, kata beliau, ba'dal atama. Saya mengerjakannya di awal waktu ya Rasul, setelah sholat isya. Kalau kamu Umar, kalau saya Rasulullah, saya kerjakan di akhir sholat malam saya setelah bangun tidur. Itu dua-duanya benar, dibenarkan oleh Nabi, dan alasannya pun benar semua. Abu Bakar ketika ditanya alasannya, karena saya takut tidak bisa bangun lagi sehingga nilai sholat witir tertinggal, ya kan tidak menjamin Pak habis tidur bisa bangun, kan gitu ya. Nah, yang sahabat Umar itu alasannya karena insya Allah saya kuat supaya saya bisa bangun malam, karena kalau sholat witir dulu takutnya nggak ada semangat bangun malam. Nah, bagus-bagus juga alasannya ya. Jadi boleh di awal malam, boleh di akhir malam. Walaupun ada sabda Nabi, ij'alu akhiru sholatikum bil witri, ya, jadikan akhir sholatmu dengan sholat witir. Ada hadis seperti itu, kurang lebih begitu kalimatnya. Itu menunjukkan paling utama itu bakal bisa sih, kalau paling utama itu yang di akhir malamnya. Tapi kalau di awal seperti sholat di Ramadan, sholat witir di malam, bukan berarti setelah sholat witir di awal lalu tidak ada sholat sunnah lagi, bukan. Maksudnya kalau sudah mengerjakan sholat witir itu tidak ada witir lagi. Jangan dipahami gimana Ustaz, saya sudah sholat witir nih, apakah masih bisa sholat malam lagi? Itu pertanyaannya berarti memang benar-benar nggak paham gitu kan ya, dijawab. Iya, tidak ada larangan setelah sholat itu lalu sholat lagi. Yang ada larangan itu atau yang tidak boleh itu setelah sholat witir lagi ya. Nah jadinya genap Pak. Jadinya genap kan? Witir itu apa artinya? Ganjil. Udah ganjil tambah ganjil. Ya genap, makanya tidak ada sholat witir 2 kali, sholat witir ya sekali. Kecuali begini, sholat witirnya saya 4 rakaat dulu, nanti yang 3 rakaatnya di akhir, berarti tetap witir namanya. Kan sholat witir juga kan tidak hanya 3, bisa 5, bisa 7, bahkan bisa sampai 11 sholat witir. Maka 2, 2, 2, 2, 1 atau 2, 2, 2, 2, 3 ya. Dan secara terpisah enggak harus saat itu, secara terpisah masih bisa. Maka di awal sebelum tidur 4 misalnya, nah baru boleh tuh witir lagi nanti, karena tadi belum disebut witir ya. Kan ada orang ikut sholat witirnya 2 rakaat aja lalu habis itu pergi. Nah, kalau pergi ya nanti saya yang satunya buat nanti kan gitu. Enggak apa-apa seperti itu ya. Bisa dicicil ya Pak? Iya bisa dicicil. Ada lagi? Iya. Kalau kita mengirim doa, biasanya ada yang bilang al-Qudsi atau juga al-Matum. Itu yang benar gimana Pak? Al-Matum apa? Al-Qudsi apa? Iya. Kirim doa. Kirim doa. Iya. Yang benar itu kalau kirim doa ila ruhi atau almarhum. Itu kan bahasa Arab Pak. Bahasa Indonesianya begini, ya Allah sampaikan doa ini, ya Allah ampuni dia, ya Allah Fatihah ini apabila ada pahalanya buat dia. Nah itu kan kalimat bahasa Indonesia begitu. Nah bahasa Arabnya buat dia itu ya ila ruhi. Ruh itu maksudnya adalah roh, kan fisiknya sudah tidak ada ya. Adapun almarhum itu sebutan kita untuk memuliakan orang tersebut, kan bisa jadi tidak almarhum aslinya. Almarhum itu artinya yang dimuliakan. Jadi umumnya kita menggunakan kalimat itu untuk orang yang sudah meninggal ya. Padahal boleh Pak kita gunakan untuk orang yang belum meninggal. Almarhum itu orang yang dimuliakan maknanya. Sama dengan al-mukarram. Iya, al-mukarram, almarhum. Tapi umumnya kita menyebut almarhum itu untuk orang yang sudah
meninggal. Karena kesannya jelek kalau orang yang sudah meninggal kita sebut orang yang tidak baik. Ya, kita baik semua menyebutnya. Jadi sehingga tidak ada larangan, ya boleh kita nyebut ila ruhi almarhum sah-sah saja, Pak. Ya, cuman perhatikan dulu terjemahannya. Kan ada orang yang berdoa begini, kalimat itu kedengarannya enggak sesuai dengan maksud tujuannya, ya. Seperti manggil arwah. Ya gimana tuh, saya pernah dengar itu. Lupa ya. Jadi kalau gitu singkatnya begini, kalau kita mau mendoakan orang yang meninggal, ya cukup dengan hati doa kita ini ingin dia diampuni, ingin dia ditambahkan derajat, ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya. Dalam hati sudah cukup, sehingga kita doanya Allahumma firli, Allahumma firlana, Allahumma firlahu dan seterusnya. Ya. Tapi kalau mau menyebut nama boleh, ya. Lebih jelas lagi ila ruhi khususon bisa. Tapi kalau mau khususon, Pak, jangan semua disebut khususon. Ada 10 orang nih misalnya, khususon ila ruhi, ya yang nggak benar, Pak, secara bahasa tapi. Ya namanya khusus satu, jangan semua khususon. Kecuali ini jumlahnya 100, khususon 10 boleh. Kan itu wajar secara bahasa ini. Jangan disebut khususon semua, khususon ila ruhi. Cukup buat saja atau ila ruhi saja. Misalnya namanya Ahmad, Hilal, Zainab, misalnya Al-Fatihah ruhi, Al-Fatihah ila ruhi, gitu cukup ya. Kecuali ada satu nama yang ingin dikhususkan baru khusus ila ruhi. Jadi tidak khusus semua. Kalau khusus semua berarti nggak ada yang khusus kalau begitu. Ya, jadi nggak apa-apa, boleh. Tapi mayatnya nggak pernah disebut ya? Iya. Mayatnya itu nama mayatnya nggak ada disebut. Kata mayatnya. Iya, nggak apa-apa. Seperti Bapak disebutnya makan ayam, ya, makan sate, makan apalagi soto gitu. Kadang juga nama ayamnya nggak disebut. Padahal ada ayam. Iya. Padahal ada ayam. Itu nama mayitnya. Nama mayit itu julukan orang yang sudah mati. Jadi nggak disebut juga udah maklum. Seperti kita orang hidup, disebut nggak orang hidupnya? Nggak usah, nggak perlu. Ya. Orang yang sudah mati disebut mayit, orang yang masih hidup disebut apa? Ya kan? Nggak ada namanya kan? Jadi nggak perlu. Jadi nggak perlu disebut mayitnya. Khusus ila ruhi mayit, ya nggak perlu lah. Ya, langsung aja kepada namanya. Ya. Tidak menyebut nama juga, hati kita sudah menyebut Allah sudah maha, atau hanya saja untuk menguatkan gitu, biar yang minta didoakan itu merasa tenang, doanya didoakan oleh kita bersama-sama. Ada lagi? Tadi masih bitir. Apa semua dibenarkan ya? 3 rakaat 2 salam atau 3 rakaat 1 salam atau karena waktunya habis 1 rakaat aja? Iya, dibenarkan. Karena sholat witir itu minimal 1 ya, maksimal 11. Hanya rakaatnya, kalau mau sholat ini sholat gabung gitu beberapa, maksimal 4. Maksimal rakaat 4. Misalnya Bapak mau sholat tasbih ya maksimal 4. Mau sholat mutlak ya maksimal 4. Mau sholat qobliyah zuhur, qobliyah asar maksimal 4. Maksudnya 1 kali salam itu masih bisa ya. Nah, jadi boleh 4 rakaat, sekali salam, lalu yang terakhir misalnya 3 gabung
oleh satu rakaat nih terakhirnya satu rakaat, karena yang genap-genapnya sudah tinggal satu rakaat, udah satu rakaat berdiri lagi. Salah seperti dalam sholat witir Ramadan ya, kan umumnya satu rakaatnya bisa terus. Dan ada amaliyah nabinya, ada contoh dari nabinya. Ada lagi? Ustaz, Ya. terkait sholat qobliyah. Misalnya saya sholat subuh itu qobliyahnya di rumah, belum berangkat ke qobliyah. Nah terus pada masuk masjid itu ada tahiyat masjid, bisa nggak? Saya qobliyahnya itu terangkat. Iya. Apa tahiyat masjid? Iya. Afdhal sholawati gimana ini Mas? Utama-utamanya sholat itu di rumah kecuali maktubah gitu. Yang utama sholat itu adalah di rumah kecuali sholat maktubah, maka utamanya di masjid. Kan begitu dalilnya Pak. Artinya bahwa kalau kita bisa sholat sunnah sebaiknya di masjid, qobliyah, witir, lain-lain lah. Kecuali ada tujuan-tujuan tertentu ya, atau ada kondisi tertentu seperti muadzin yang nggak mungkin harus ada pulang dulu kan nggak mungkin Pak. Atau bapak rumahnya jauh, kalau sholat dulu nggak bagian takbiratul ihram bersama imam, ya di masjid lah sholat sunnahnya, kondisional saja. Nah, kalau kita bisa mengamalkan di rumah itu berarti utama di rumah, menunggu ya muadzin sudah ada, jangan di rumah semua lalu muadzinnya nggak ada. Ya. Jadi sholat sunnah di rumah, setelah itu berangkat, tiba-tiba waktu masih ada. Sholat sunnah apa? Ya sholat sunnah apa saja mutlak Pak. Ya, banyakin bisa sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah qobliyah semua hanya 2 rakaat, nggak lebih nggak kurang. Sholat qobliyah semua hanya 2 rakaat. Kalau sholat qobliyah dulu kan ada 4 rakaat, bisa 2 bisa 4 kan gitu ya. Tapi kalau sholat qobliyah subuh hanya 2 Pak. Jangan disamakan dengan sholat qobliyah zuhur atau asar. Hanya 2. Jadi kalau di sini masih ada waktu sholat sunnah mutlak. Nah, dengan sendirinya ketika kita masuk masjid lalu sholat itu otomatis sudah disebut sholat tahiyat masjid. Nah, bagi bapak yang sholat sunnah qobliyahnya di masjid tidak di rumah, begitu datang sholat qobliyah itu dengan sendirinya sudah disebut sholat tahiyat masjid, karena ketika masuk sebelum duduk kita mengerjakan sholat. Itulah cara kita menghormati masjid. Tahiyat itu maknanya menghormati. Tahiyatul masjid, penghormatan kepada masjid. Ya, caranya dengan cara sholat. Sholat apa? Ya sholat apa saja. Kemudian ulama menamakannya sholat tahiyat masjid. Padahal dari nabinya nggak ada Pak penamaan sholat tahiyat masjid, nggak ada. Hanya ulama saja untuk mendisiplinkan ilmu, untuk memudahkan definisi dan memahamkan orang, gitu kan. Sholat apa tuh? Sholat tahiyat masjid. Ada nama sholat tahiyat masjid yang ada di zaman ulama-ulama ini penamaan. Sholatnya sholat apa saja, bisa sholat qobliyah subuh, qobliyah sholat rawatib atau sholat yang lainnya. Demikian. Ustaz, Ya. maaf masalah wudu kan biasanya kita di rumah-rumah tuh kalau wudu di sampingnya pembuangan minyak. Boleh lebih baik mana? Kita kan di dalam kamar mandi itu nggak boleh baca Al-Quran. Niat wudu boleh nggak dibaca di surat? Iya, berwudu di kamar mandi, Pak, memang ada larangannya, ya. Tapi ulama memahaminya itu tidak sampai haram, hukumnya makruh. Tapi kalau dilihat kondisinya kamar mandi dulu dengan kamar mandi sekarang kan berbeda. Perbedaannya di mana letak perbedaan di antaranya adalah kalau dulu hampir banyak air yang ngembang di situ, nggak tuntas gitu ya, nggak tuntas kan ya. Nah, kalau sekarang bisa tuntas, artinya bisa kita bersihkan dulu itu, lalu
percikan-percikan air di bawah itu memercik ke kita, kaki ke pakaian kita. Itulah mengapa Nabi melarang berwudu di kamar mandi. Ya, nah bahkan Imam Ghazali dalam kitab Ihya'nya mengatakan begini, Pak, tidak ada nilai wudunya kalau kita wudu di kamar mandi, kurang keberkahannya. Nah, kalau bisa sih buat tempat wudu di luar kamar mandi. Cuman karena memang kita ini susah, ya udahlah, kita rumahnya kecil, kadang ada tempat tidurnya juga dekat kamar mandi. Ya udah, gak usah dipaksakan, itu rindu aja, menerima pemberian Allah. Ya sudah, lakukan di kamar mandi. Adapun membaca ayat di kamar mandi memang dilarang. Ya, dilarang ayat Al-Qur'an, sholawat, bahkan banyak kalimat-kalimat yang mengandung Allah dan nama Nabi Muhammad, ya, mengandung Al-Quran, mengandung nama Allah dan mengandung nama Nabi Muhammad. Itu dilarang dibaca di kamar mandi. Kalau nawaitul wudu'a, itu kan bukan Al-Quran, bukan doa juga, ya, kecuali lillahi ta'alanya tuh, ya ada tuh, jangan dikeraskan soal itu. Ya. Dan nawaitul wudu'a tidak wajib dibaca, itu kan hanya pelajaran supaya kita hatinya bisa mengucapkan itu, karena niat itu sesungguhnya ada di dalam hati, bukan di mulut. Ya wudu biasa saja, niatnya ketika kita membasuh muka dalam hati, ya Allah, saya niat menghilangkan hadas kecil untuk melaksanakan sholat fardu lillahi ta'ala. Jadi itu bukan bacaan Al-Quran, itu bukan kalimat Allah dan kalimat Nabi, sah dibaca di kamar mandi nawaitul wudu'a. Tapi pas begitu lillahi ta'ala ada nama Allah tuh, jangan dikeraskan, cukup di dalam hati. Demikian. Ada lagi? Ya, silakan. Terkait dengan ahilman yang witir 21 seperti bulan Ramadan, yang 2 rakaat itu usul sunat atau witir rakaat ya, usul sunat di ma'al witir. Itu kan genap ya. Betul. Ya baik. Kalau sholatnya mau dipisah, Pak, ya kita niatnya, saya niat sholat sebagian witir begitu. Minal witir jadi. Sapi, ada sapinya atau gimana? Hah? Sunat sapi ma'al witir atau gimana? Minal. Sapi. Kan ada Sapi, enggak usah pakai sapi, enggak usah. Usuli sunatan minal witri begitu. Bukan usuli sunatan witri, bukan. Usuli sunatan minal witri. Jadi saya niat sholat sebagian atau separuh dari sholat witir. Sebagian sholat witir. Ya, tidak usah disebut sapinya atau genapnya, karena sholat itu sebenarnya sholat witir, tapi baru sebagiannya. Sholat itu sholat witir, tapi baru sebagiannya. Maka kita sebut saya niat sholat witir sebagiannya, atau saya niat sebagian sholat witir. Ada minanya kalau gitu. Usuli sunatan minal witri, Pak, ya. Nah baru yang terakhirnya usuli sunatan witri kalau yang 1 rakaat. Kalau yang satunya rakaatan bisa apa? Kalau di sunatan rakaatan itu. Rakaatan. Iya, minal witri kalau 2 rakaat ini jadi. Iya. Kalau 4 ya apa rakaatin. Usuli sunatan minal witri arba'a rakaatin, berarti nanti sholat witirnya 7 atau sholat witirnya 5, kan bisa jadi begitu, Pak. Sehingga niatnya usuli sunatan minal witri arba'a rakaatin. Tapi yang umum, yang lazim kita kerjakan usuli sunatan minal witri rakataini, ya. Kalau diterjemahkan saya niat sholat witir sebagiannya 2 rakaat lillahi ta'ala. Ya bagus itu, Pak. Diingatkan kita. Kalau yang tadi pertanyaan Pak Agus itu Pak Agus tidak di itu Abu Somad, karena menggunakan yang 2 rakaat itu sapi. Sapi. Iya, ya boleh saja. Tapi itu apa disebutnya? Baik
baik menyebut tidak disebut atau disebut juga apa sebetulnya niat sholat sunat itu sah semua. Usul sunatnya sudah sah. Itu kaidah minimalnya menurut Syekh Nawawi begitu. Kaidahnya kalau sholat sunat cukup saya niat sholat sunat sudah sah. Ya, baik itu witir, tahajud, apa namanya duha, tidak menyebut nama sholatnya sah, tidak menyebut nama rakaatnya juga sah. Sah saja. Ya silakan. Ada lagi? Ya. Ucapan yang benar itu disolih sunatan witir atau witri. Iya. Di dalam bahasa Arab Pak, tidak ditemukan kalimat apa namanya sukun dua, ya. Sukun dua secara tertulis. Kalimat misalnya 3 huruf, di tengahnya sukun, di depannya sukun, nggak ada. Yang ada tuh kalau tengahnya sukun, pasti di akhirnya berharokat, ya. Nah, witrun, berarti tengahnya sukun, berarti akhirnya hidup. Orang Arab nyebutnya witer, Pak. Tapi kalau dihidupkan witri, karena ada al, nggak mungkin ada tanwin. Fitri, hamdu, gitu. Hamdu kita nyebutnya hamd. Walillahil hamd. Witr, sholat witr. Tapi kalau mau diwasal witri, tidak witir, Pak. Witir itu bahasa Indonesia. Kalau mau pakai bahasa Arab, witri. Kalau mau pakai bahasa Indonesia, witir. Karena orang Indonesia itu susah nyebut sukun dua itu susah. Ya, misalnya yang sering kita ucapkan itu ada sukun dua, kalimat apa ya? Kalau kita cari susah. Banyak Pak contohnya. Orang Indonesia susah nyebutnya kalau ada 2 sukun itu. Ham. Bahasa Indonesia. Apa salah satu? Tapi jawaban tadi adalah witri, Pak ya. Usuli sunatal witri, bukan usuli sunatal witir, bukan. Tapi sunatal witri. Cukup? Insyaallah. Iya. Ada lagi? Ibu enggak? Waduh. Cukup. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, subhanallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi apa yang sudah kita pelajari dan mampu mengamalkannya, dan selalulah mohon pada Allah agar Allah berikan kekuatan kepada kita lahir batin untuk selalu taat melaksanakan perintah-perintahnya, mengikuti sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma waffiq imanana bi taufiq wa yu'idhi Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al amalana fi ridha wa 'inal muridin wa dunyana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.